selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa saya kita semakin mendapat pemahaman, pengertian yang benar hari-hari ini tentang gereja. Karena saya percaya gereja adalah institusi yang sangat dan paling ditakuti oleh iblis. Karena kalau institusi gereja bisa berdiri tegak seperti yang Alkitab tetapkan, katakan dengan ukuran-ukuran yang benar, seperti dalam kitab Yesaya ketika gunung rumah Tuhan menjulang tinggi, lebih tinggi daripada gunung-gunung yang lain. Dan kita harus mengerti ketika hal ini terjadi Bapak Ibu, maka Alkitab berkata akan ada banyak orang datang berduyun-duyun segala bangsa. Jadi pengaruh dan dampak ketika gereja dibangun dengan benar. Dan kita sedang belajar bahwa ini sesuatu yang serius dan penting. Gereja perlu dibangun di atas dasar para rasul, nabi, dan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Karena itu iblis dia tidak terlalu khawatir kalau kita hanya sekedar banyak kebaktian, sekedar banyak cerita firman Tuhan, tetapi kita nggak pernah menjadi gereja tempat kediaman Allah, di mana kita dibangun, disusun rapih, dan lihat akan ada banyak orang datang ke rumah Tuhan. Karena apa? Alasannya cuma satu, mereka ingin mendengarkan pengajaran dari Allah Yakub, pengajaran yang benar. Karena dunia akan mengalami banyak kebingungan, dunia akan mengalami banyak kegelapan, dan jawabannya ada di rumah Tuhan. Karena itu kalau kita perhatikan di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 11-16, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Karena itu betapa pentingnya untuk kita semua pekerja pelayan Tuhan, jemaat, mengerti kita bukan hanya sampai pada titik pertemuan ibadah, pelayanan, tanpa pernah kita menjadi rumah, tempat kediaman Allah. Karena sekali lagi dampaknya sangat besar sekali ketika gereja betul-betul menjadi seperti apa yang menjadi mimpi harapan ketika Tuhan memanggil, memilih kita, menebus kita dengan harga yang mahal untuk menjadi umat yang kudus. Bukan sampai di titik itu, tapi kita perlu dibangun rapih. Kita tersusun sedemikian rupa seperti rumah, sehingga Allah bisa tinggal di antara kita. Kita sudah belajar kemarin betapa dahsyatnya gereja mula-mula ketika mereka menjadi presentasi Tuhan, ketika mereka berhasil menjadi tempat kediaman Allah. Kita lihat banyak sekali tukang-tukang sihir bertobat. Kita lihat Paulus yang sebelumnya Saulus, yang begitu kejam menganiaya jemaat, dia bertemu dengan Tuhan dan terjadi perubahan yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu kita tidak boleh menganggap sepele hari ini dengan hanya sekedar sebatas kegiatan gereja seperti yang terjadi hari-hari ini, tanpa pernah dibangun menjadi bait Allah yang kudus, tanpa pernah kita memberi diri kita untuk dibangun di atas dasar para rasul dan nabi, dan Yesus sebagai batu penjurunya. Karena itu kalau kita memperhatikan dan melihat kebenaran firman Tuhan ini, ya, bagaimana Allah memberikan 5 jawatan kepada kita untuk menjadi fondasi. Dan fondasi ini penting, fondasi ini serius, karena dia akan menentukan jadi apa ke depan. Karena itu fondasi gereja bukan pelayanan, fondasi gereja bukan orang-orang hebat yang akhirnya justru memporak-porandakan prinsip daripada gereja Tuhan. Karena itu di sini dikatakan dia memberikan 5 jawatan. Kita kenal hanya 3 jawatan, penginjil, gembala, guru. Tapi kita harus memahami kita membutuhkan jawatan yang bernama rasul dan nabi. Dan mereka diberikan kepada kita, gereja Tuhan, supaya kita bisa diperlengkapi. Kata memperlengkapi menggunakan kata katartismos. Katartismos atau katartismon bahasa Yunaninya. Dalam terjemahan baru dia memperlengkapi. Jadi tanpa 5 jawatan ini, khususnya rasul dan nabi yang sudah jarang kita dengar, gereja akan tetap menjadi kurang, tidak menjadi sempurna. Ada yang kurang, karena tanpa 2 jawatan ini kita susah dan tidak akan pernah sampai pada apa
yang menjadi Tuhan mau, sampai kepada complete furnishing dalam American version. Artinya di rumah itu ada perabotan-perabotan yang lengkap, tuntas. Katartismos ini diambil dari kata katartisai. Artinya jawatan ini, Rasul dan Nabi ini membereskan hal-hal yang gak beres. Makanya kita lihat kenapa gereja mungkin sampai hari ini masih seperti ini yang kita lihat. Seperti saya katakan dari tahun 90-an, saya melihat gereja terus terpecah-pecah. Dan gereja lebih pusing malah dengan organisasi. Toh pecah juga. Gereja-gereja yang hebat mengalami kehancuran demi kehancuran, keributan demi keributan. Kenapa? Nggak pernah beres. Karena itu kita harus mengerti prinsip ini. Para rasul, nabi, para jawatan yang lain, katartiso artinya mereka memimpin, membuat kita menjadi erat bersatu. Makanya kalau kita baca di Efesus 2 itu, Kristus membuat kita yang jauh itu menjadi dekat. Dia melenyapkan roh perseteruan. Kenapa? Karena pada waktu itu konteksnya adalah antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Khususnya orang Yahudi itu merasa paling superior. Seperti yang kita tahu, satu hari Petrus ketemu dengan Cornelius dan dia satu keluarga itu bertobat penuh Roh Kudus. Tapi dia dipanggil ke Yerusalem untuk mempertanggungjawabkan. Karena orang Yahudi, pelayanan yang sudah ada saja itu begitu rasis. Bukan ucapan syukur, dirayakan karena banyak orang bertobat. Petrus diadili. Kenapa? Karena waktu itu begitu tajam. Karena itu jawatan ini akan mendewasakan gereja untuk kita menang atas yang namanya perbedaan. Artinya perbedaan tidak membuat kita pecah. Perbedaan suku tidak membuat kita menjadi aneh gitu saudara-saudara. Kita Kristen, kita cerita tentang Yesus, tapi kita begitu rasis. Ini ada roh yang lain, roh orang asing. Tidak boleh ada roh orang asing. Tidak boleh ada pendatang. Karena itu rasul-rasul, nabi, jawatan ini dia memperlengkapi, mengusahakan supaya kita menjadi sempurna. Gereja menjadi sempurna, memperbaiki, memulihkan, supaya kita semua menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Membuat agar kita menjadi pas, ya, memperkuat kita, sehingga kita menjadi seorang yang sebagaimana harusnya. Kita menjadi orang-orang kudus. Kita bisa melakukan bagi pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Fokus kita bukan diri kita, bukan organisasi kita, bukan kerajaan kita. Fokusnya adalah tubuh Kristus. Satu hari Tuhan berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa hari ini dunia belum mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Karena itu dia berdoa. Jawabnya sederhana dalam doa Yesus. Bapa, biarlah mereka, gereja, menjadi satu, umatku menjadi satu, seperti Engkau dan aku satu ya Bapa. Supaya mereka di dalam kita. Kita lihat, maksudnya adalah kita sampai di dalam Kristus, sehingga dunia melihat kita bukan melihat kita lagi. Dunia melihat gereja bukan karena pendeta ABCD, pendeta ini wah terkenal, viral di YouTube, di segala macam. Tapi dunia nggak bisa lihat Tuhan. Kita tetap tidak bisa bersatu. Karena ayat ini berkata, kita diperlengkapi supaya kita bisa fokus kepada tubuh Kristus. Dan Yesus berkata dalam doanya, dunia percaya bahwa dia diutus, dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias. Terkadang ada orang tanya, nggak ada ayat kok yang menyatakan dia Tuhan, walaupun sebenarnya dia nggak perlu menyatakan dirinya Tuhan. Tuhan itu nggak butuh pengakuan kita. Ya, beda dengan manusia, kita butuh pengakuan, tapi Tuhan nggak perlu. Ya, saudara mau percaya nggak percaya itu bukan urusan Tuhan, dia adalah Tuhan. Anda harus percaya. Ya, jadi jangan pikirkan Tuhan menurut pikiran Anda. Jadi fokus daripada 5 jawatan sampai akhirnya kita bisa fokus kepada tubuh Kristus, kepada rencana yang kekal. Karena mimpinya, kerinduannya adalah dia memilih kita. Dia mengingini rumah. Dia pengen tempat di mana dia bisa meletakkan kepalanya. Tapi lihatlah, kalau burung punya sarang, serigala punya liang, tapi kepala
gereja itu tidak bisa meletakkan kepalanya karena tubuhnya hancur-hancuran. Karena itu penting sekali. Hari-hari ini kita belajar. Belajar apa? Belajar mengizinkan untuk dibangun di atas dasar Rasul, Nabi, dan Yesus sebagai batu penjuru. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, diberkatilah dimanapun anak-anakmu. Hari-hari ini kami mau belajar menyerah, kami mau belajar berserah, kami mau belajar ikut tuntunan Roh-Mu. Kami memberi diri kami untuk dibangun jadi tempat kediaman-Mu ya Allah. Diberkatilah umat-Mu, diberkatilah kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Jadikan berkat, jadikan kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.